وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Syukur dikala sukses. Dalam bisnis kadang kita sukses, maka kita harus bersyukur. Dikala impian belum terwujud, kita selalu berharap memohon agar kemudian nanti sukses. Namun dikala sukses tercapai, kadang kita lupa untuk bersyukur. Lupa kalau nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa kiat agar kita mencapai hal yang kita idam-idamkan itu? Maka inilah sebagiannya. Yang pertama adalah akui setiap nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman harus kayak gitu ya. Apapun yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yas'alul insan min du'ail khair ya wa in massahu syarr fayausun qanut. Manusia tidak jemu mohon kebaikan dan jika mereka dapat hal yang buruk dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Njaluk sing apik-apik, tapi kok enggak tercapai malah putus asa. Kemudian pada ayat lain dikatakan wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanihi wa idza masau syarru fadzu du'ain arid. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, mereka berpaling dan menjauhkan diri. Tapi apabila ia ditimpa petaka, maka ia banyak orang didit, dongo kenceng. Begitu dia lali gitu. Lali sholat, lali jadi wong apik. Ini adalah kelakuan manusia yang selalu tidak sabar jika ditimpa kebaikan atau kejelekan. Ia akan selalu berdoa agar diberikan kekayaan, harta, keturunan, dunia. Dirinya tidak bisa puas dengan yang sedikit. Atau jika sudah diberi lebih pun, dirinya pun selalu minta nambah. Jika ia ditimpa petaka, sakit, kefakiran, putus asa. Namun lihatlah bagaimana jika ia mendapatkan nikmat setelah itu, bagaimana jika ia diberi kekayaan dan kesehatan setelah itu, ia pun lalai dari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia pun melampaui batas sampai menyatakan semua rahmat didapat karena ia memang pantas memperolehnya. Inilah yang disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walain adzaqnahu rahmatan minna mim ba'di dharra massathu la yaqulanna hadzali. Dan jika kami merasakan kepada suatu rahmat dari kami, sudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata inilah. Jadi habis susah, dapat nikmat, dia mengatakan, "Iki hakku." Iki karena aku memang pantas menerima ini. Sebagian orang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil katanya. Artinya gini, kalau kamu berusaha, kamu pasti berhasil. Kalau kamu berhasil, pasti karena usahamu. Nah, ini nggak boleh. Gitu ya. Jadi kita optimis boleh, tapi jangan sampai optimis kita melewati batas. Apapun yang kita kerjakan harus kita serahkan kembalikan kepada Allah Subhanahu. Ya. Sifat orang beriman tentu saja jika ia diberi suatu nikmat dan kesuksesan yang ia idam-idamkan, ia pun bersyukur pada Allah Subhanahu. Bahkan ia pun khawatir jangan-jangan ini adalah istidraj. Jadi kalau kamu dikasih nikmat tuh mikirin, ngopo ki? Pak aku jarang sholat kok dikasih nikmat nih. Pak aku bermasalah soal sama orang tua kok malah dapat duit banyak nih. Jangan-jangan itu istidraj. Istidraj itu adalah satu keadaan di mana kita dikasih nikmat terus kita lupa untuk tobat, repot. Sehingga jika kita kena musibah maka kita harus bersabar itu, berharap gitu, ujian itu bisa lepas dan kita tidak perlu berputus. Itu yang pertama. Jadi akui nikmat dari Allah. Yang kedua, banyak-banyak bertahmid, ucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi nikmati rabbika fahadits." Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu nyebutnya dengan bersyukur, alhamdulillah. Menceritakan nggak apa-apa tapi nggak usah pamer gitu loh. Ya, biar kemudian orang semangat gitu. Kamu tahu nggak kemarin aku tuh habis dapat proyek 250 juta. Wah, seneng ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita adakan acara pengajian, beli kambing. Nah itu cerita bersyukur, ajak bareng-bareng yang hal yang baik ya, gitu. Itu orang-orang yang beriman tuh. Rasulullah SAW juga bersabda, at-tahaddatsu bi nikmatillahi syukrun. Bicarakan nikmat Allah termasuk syukur. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya merupakan kekufuran. Jadi mencampaikan nikmat Allah itu baik-baik aja. Tapi ya tadi loh, jangan sampai pamer gitu. Wah, makanya kowe randidit kere, kowe aku gitu, ganteng, pinter, sugih, itu namanya sombong. Itu nggak boleh. Jadi menceritakan itu lebih kepada agar kemudian memotivasi orang lain untuk jadi baik gitu. Ya, untuk jadi baik. Lihat pula bagaimana
impian Nabi Ibrahim ketika ia memperoleh anak di usia senja. Di mana kemudian ketika impian itu tercapai, beliau pun berbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepadaku yaitu anak, 'alal kibari pada waktu aku tua. Yaitu siapa? Ismail wa Ishak, inna rabbi lasami'ud du'a. Yang namanya Ismail dan Ishak, sungguhnya Robku itu sangat mendengar, maha mendengar doa. Para ulama salaf ketika mereka merasakan nikmat berupa kesehatan dan lainnya, ya, lalu mereka ditanya, bagaimana keadaan pagi ini? Mereka menjawab, alhamdulillah, sekarang syukur kepada Allah. Ya, jadi kalau kita ditanya tentang kondisi kita, alhamdulillah jawab. Nah, tapi baru nggak enak badan, alhamdulillah ala kulli hal gitu. Ada orang yang baru pilek aja terus ceritanya udah lebay, awak ora enak biyen. Terus bener-bener koyone aku mah mati dino iki. Padahal baru flu. Oleh karenanya, hendaklah gitu kan, seorang memuji Allah dengan tahmid, yaitu alhamdulillah atas nikmat yang diberikan tersebut. Ia menyebut-nyebut nikmat ini karena memang terdapat maslahat dan bukan karena ingin berbangga. Jika ia malah melakukannya dengan sombong, maka itu adalah satu hal yang tercela. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan nikmat dalam amal ketaatan. Yang namanya syukur bukan hanya berhenti pada dua hal di atas, yaitu mengakui nikmat tersebut pada Allah dan dalam hati dan menyebut-nyebutnya dalam lisan. Namun tidaklah ditambah dengan yang satu, yaitu nikmat tersebut tidaklah dimanfaatkan dalam ketaatan pada Allah dan menjauhi maksiat. Ya, jadi menjauhi maksiat itu bagian dari bersyukur. Contohnya adalah jika kita diberi nikmat dua mata, hendaklah nikmat tersebut dimanfaatkan untuk baca Quran. Jangan digunakan untuk mencari aib orang lain atau nonton film-film yang enggak jelas gitu kan. Begitu pula nikmat dua telinga hendaklah dimanfaatkan untuk mendengarkan lantunan ayat, bukan kemudian untuk mendengarkan musik. Begitu pula jika seorang diberi kesehatan badan, manfaatkan untuk menjaga sholat 5 waktu, bukan malah meninggalkan sholat 5 waktu. Kasih nikmat apa namanya kaki, gunakan untuk kajian, bukan malah untuk nendangin orang. Gitu. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Kasir berkata, sebagian penduduk Hijaz berkata, Abu Hazim mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah gitu. Setiap nikmat yang kemudian tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebabkan untuk mendekat diri kepada Allah, maka itu adalah musibah. Mukhallad bin Al-Husain mengatakan, asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu meninggalkan kemaksiatan. Kalau kamu ingin jadi hamba yang bersyukur, ya tinggalkan kemaksiatan. Jika sehat kemudian tinggal mabuk, ya itu enggak benar. Intinya, seorang dinamakan bersyukur ketika ia memenuhi 3 rukun, yaitu mengakui nikmat tersebut secara batin, membicarakan nikmat tersebut secara dohir, dan menggunakan nikmat tersebut ya, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Rukunnya 3. Nyatakan dalam hati itu dari Allah, ucapkan dengan lisan kalau itu nikmat dari Allah, kemudian gunakan dengan perbuatan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari. Syukur itu harus sinkron antara hati, mulut dan perbuatan. Ngomong alhamdulillah tapi mendem. Ngomong alhamdulillah tapi judi. Itu enggak benar. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, merasa puas dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah kita puas, kita bersyukur, kita berterima kasih, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika karakter manusia itu tidak mudah puas, maka hal ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ibnu Az-Zubair berkata, pernah berkhutbah di Mekah, dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi SAW pernah mengatakan, pernah bersabda, "Au ana ibnu Adam u'tiya wadiyan," sekiranya Ibnu Adam dikasih satu lembah malaan penuh min dahabin, penuh dengan emas, ahabba ilaihi saniyan, maka dia akan kemudian menginginkan, mencari yang kedua. Walau u'tiya saniyan, sekiranya dikasih yang kedua, satu lembah itu emas semua, ahabba ilaihi salisan, dia pengen untuk menemukan yang ketiga. Wala yashuddu jaufa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi perut Ibnu Adam melainkan tanah. Maksudnya apa? Mati. Wa yatubullah ala man taba. Maka Allah kemudian menerima taubat buat mereka yang mau bertobat. Inilah watak manusia. Jika seorang hamba yang benar selalu bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang Allah berikan, nah, karena itu Nabi SAW bersabda,
Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Enggak bisa syukur yang sidik, maka mana mungkin dia mensyukuri yang besar. Maka belajar syukur itu dari yang kecil. Nah, selalu saya katakan, kamu mau belajar sedekah dari yang kecil. Ya duit 10.000 sedekahkan 1.000 gitu loh. Punya duit 20.000 sedekahkan 2.000 gitu. Belajar. Nanti kalau kamu punya duit 20 miliar, kamu akan keluarkan 1 miliar itu gampang. Tapi kalau sejak kecil aja nggak mau sedekah, maka ngimpi nanti aku sedekahnya kalau udah banyak. Ya, duit 20 miliar sedekahnya tetap 2.000 gitu. Nah, itu jadi tabiat. Dan juga mesti kita yakini bahwa rizki yang Allah beri tersebut adalah yang terbaik bagi kita, karena seandainya Allah melebihkan dan mengurangi yang kita dari yang kita butuhkan, pasti kita akan melampaui batas dan tidak kufur. Karena seandainya Allah melebihkan atau mengurangi dari, maka pasti kita akan melampaui batas dan tidak bertindak kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau basyatallahu rizqa, sekiranya Allah luaskan, lapangkan rezeki li ibadihi untuk hamba-hambanya, labalaghu fil ard, maka mereka akan melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadrin, maka Allah berikan, dan tapi Allah berikan sesuai dengan kadarnya, masya'a, sesuaikan yang dikehendaki Allah, innahu bi ibadihi khabirun basirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu maha khabir, yaitu maha mengetahui dan kemudian maha melihat. Jadi Allah tuh lebih tahu gitu loh. Lebih tahu kalau kamu tuh dikasih duit banyak, kamu tuh mau kemana arahnya itu Allah tahu. Makanya ketika kita minta hidayah, ya Allah akan berikan hidayah. Salah satu caranya adalah dengan cara dikasih rezeki sesuai dengan kadar yang kita butuhkan. Makanya kadang ada ungkapan ya toh, kaya itu nggak selalu baik, tapi yang terbaik adalah cukup. Kamu pengen beli mobil, cukup ada duitnya. Pengen nikah, cukup ada maharnya. Pengen bangun rumah, cukup ada tanahnya dan seterusnya dan seterusnya. Allah Ta'ala. Ibnu Katsir menjelaskan, seandainya Allah memberi hamba tersebut rezeki lebih dari yang mereka butuhkan, tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar, serta bertindak sombong. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, akan tapi Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihannya. Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberi kekayaan bagi mereka, dan Dia menilai pantas penerimanya. Dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia Allah nilai pantas menerimanya. Patut diingat pula bahwa nikmat itu adalah segala hal yang diinginkan seorang. Namun apakah nikmat dunia berupa harta dan lainnya adalah nikmat yang hakiki? Maka para ulama mengatakan enggak demikian. Nikmat hakiki adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi kalaupun akhirnya di dunia ini kita nggak punya, ya insya Allah di akhirat itu kita akan menjadi orang kaya. Tentu saja hal ini diperoleh dengan amal yang soleh. Tapi kalau pengen masuk surga ya beramal yang soleh. Pengen masuk surga gitu kan, sholat subuhnya males, pengajian tidur. Kasih tahu nggak dengerin. Sedangkan nikmat dunia yang kita rasakan saat ini hanyalah nikmat sampingan semata. Semoga kita bisa benar-benar. Ya, poin kelima, jadilah hamba yang rajin bersyukur. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah, karena keutamaan orang bersyukur adalah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasanadzis syakirin. Allah yang akan memberikan balasan buat orang-orang yang bersyukur. Wa ta'adzana rabbukum la in sakartum, dan telah dimaklumkan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, in sakartum, nek kamu pandai bersyukur, la azidannakum, kasih tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna adzabil syadid, sungguhnya adab Allah itu pedih ya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur dan selalu merasa cukup dengan segala yang Engkau berikan. Tentu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah kemudian memberikan nikmat kepada kita sehingga masih bisa bernafas, kemudian mempelajari agama ini, dan kemudian menyelesaikan pembahasan kitab ini, yaitu kitab Panduan Fikih Jual Beli. Ya, semoga Allah kemudian mengaruniakan balasan yang besar kepada penulisnya, yaitu Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, dan kemudian juga memberikan keberkahan ilmu kepada kita, sehingga kita juga menjadi hamba Allah yang makin hari makin bertakwa. Allah Ta'ala alam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.